Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Waktu begitu cepat ya. Tadi malam saya beritakan firman, sekarang pagi. Berapa jam kita sudah istirahat. Ini kemurahan Tuhan, waktu berjalan terus. Demikian rohani kita harus jalan terus. Cinta kita kepada Yesus, terus kita melangkah di dalam kasih Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah anugerah. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya mau menyanyikan lagu lama ini. Oh besar, besar anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kita yang baik, bukan karena keterampilan kita, bukan semata-mata karena hasil kerja upaya kita, usaha kita, bukan. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Hari ini kita minta, Tuhan tuntun hidupku. Besar anugerah-Mu Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, minta sama Tuhan, Tuhan, roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Kudus kan menuntun hidup kita, supaya kita tidak melangkah jalan yang salah, tapi selalu melangkah menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus akan bersama kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena besar anugerah. Mari saya mau menyanyikan sebuah pujian ini. Oh besar, besar anugerah Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkata. Amin. Besar, besar anugerah Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar, dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oh besar, besar anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Oh besar, besar kuasa-Nya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Kita dipelihara sampai hari ini. Semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan hasil usaha kita. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Tanpa kasih Allah dunia hancur. Tanpa kasih Allah kita tidak punya pengharapan. Tanpa kasih Allah tidak ada surga. Amin, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih Yesus. Amin, haleluya. Setialah taat kepada firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya. Amin, haleluya. Dan dalamnya kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Oh besar, besar anugerah dari Tuhan Yesus. Oh sangat mulia, sangat sempurna kasih-Mu Bapa. Amin, haleluya. Ku mau merindu Bapa, ku mau cinta Yesus. Aku tetap taat, haleluya. Sampai nanti kelak hidupku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus yang sangat kucinta, sangat terpuji, sangat sempurna anugerah-Mu Yesus. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Tuhan sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kekudusan. Amin, haleluya. Ampuni semua dosa dan salahku Bapa. Amin, haleluya. Layakkan aku Bapa untuk terima firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, syukur. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan pada Jumat pagi hari ini, tanggal 23 Juni, angkanya sama tahun 2023. Bukan secara kebetulan, so kita dipelihara sama Tuhan sampai akhirnya angkanya sama ya. Di bulan Mei ada angka sama, angka 23, 2003 berarti kita sebulan yang lalu. Saya katakan sama-sama angka ya. Ini semua karena anugerah Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan ke-6 di pertengahan tahun ya. Ya, puji Tuhan, sebentar lagi minggu depan sudah akhir Juni, dan berapa hari berikutnya nanti di bulan Juli. Kita mencintai Yesus. Sungguh ini tidak pernah bosan saya katakan. Ayo kita mencinta Tuhan, kita mau setia. Karena firman Tuhan katakan tadi, sungguh tak terukur kasih karunia Tuhan yang kita terima. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkata. Keselamatan yang Tuhan berikan itu, kasih-Nya Tuhan tak terkatakan itu. Bersyukur, bersyukur. Kita saja bisa lulus dari COVID ya, lulus ujian ya. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal ya. Bayangkan kalau sudah meninggal kita tidak bisa memuji Tuhan. Kalau sudah pass away, sudah tinggalkan dunia, sudah tidak bisa pelayanan. Bisa pelayanan sewaktu kita masih hidup. Seperti saya ini, beritakan firman Tuhan pagi malam. Tidak peduli saya biarpun capek, tidak apa-apa. Yang penting saya capek buat Tuhan Yesus. Daripada banyak orang capek buat dunia, capek cari uang. Boleh cari uang, tapi jangan ngoyo saudara. Ya, jangan tidak pernah sembahyang gara-gara cari uang. Kan berarti kalau saudara kerja keras artinya capek. Capek tidak sembahyang langsung tidur aja itu. Ya, tidak berarti tidak cinta Tuhan, tidak bisa. Kalau saya tidak bisa, biarpun capek tetap saya baca firman Tuhan. Saya utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Oke, kalau kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kehidupan kita merasa bahagia. Mari kita minta sama Roh Tuhan Allah. Ada pada kita tema firman Tuhan, kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal 61. Amin. Ini kita bersyukur pada pagi ini, kita memulai pasal 61 ya. Semalam sudah selesai pasal 60, sekarang pasal 61. Berarti tinggal 6 pasal lagi kitab Nabi Yesaya, karena totalnya 66 pasal. Terus kita lakukan setia. Hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita diisi dengan firman Tuhan. Saya mulut ini tubuh. Saya baca, mata saya tubuh, baca Alkitab, supaya dikuduskan mata saya, mulut saya, hidup saya, dikuduskan oleh firman Tuhan. Pikiran saya fokus kepada firman Allah, hati saya adalah tempat untuk firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mencintai Yesus, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Amin. Mari kita minta sama Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini.
roh Tuhan Allah ada pada kita. Arti kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus pasal 5, hiduplah oleh roh. Ya, sebab dunia ini sudah saya katakan ini daerah iblis, roh jadu udara ini selalu merongrong, ingin mencari siapa yang bisa ditarik sama si iblis itu. Waktu dia mencobai Tuhan, dia mencari kesempatan, sudah. Coba nanti saya mau baca ayatnya. Kita bersyukur sama Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hiduplah oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari kita jangan menuruti daging, tapi firman Tuhan. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, roh air besar, roh kudus, baiklah hidup kita juga dibimbing oleh roh. Amin. Persilakan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan berkuasa sehingga kita tidak melangkah sendiri, tidak melangkah salah, tapi Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kekuatan Roh Tuhan berkuasa. Kalau sudah Roh Tuhan menyertai kita, kita ada kuasa Tuhan. Seperti dalam kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi loh. Sesuai dengan tema firman Tuhan. Ayat yang berikutnya saya mau baca ya. Ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi Tuhan pakai kalau sudah roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita dipakai Tuhan untuk apa? Mengabarkan kabar baik. Di ayat yang ke-1, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tertawan dan kepada orang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Mari, kesempatan masih ada. Beritakan firman, beritakan tentang Tuhan Yesus. Hidup kita harus menjadi berkat. Roh Kudus turun menyertai kita. Bukan kita lagi berkata-kata kata firman Tuhan, saya mau baca dalam Injil Matius, tapi roh Bapa di surga akan urapi kita. Kalau sudah roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bukan kita yang berkata lagi, tapi roh Tuhan akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya, roh Tuhan yang bicara. Matius 10 ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Amin. Yang penting mari kita serahkan hidup kita Tuhan, pakai hidup ini Tuhan menjadi berkat untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, jadi bagi kita yang dalam keadaan punya masalah, datanglah kepada Yesus, karena sumber jalan keluar, sumber persoalan ada di dunia, tapi sumber jalan keluar ada dari Yesus Kristus. Luar biasa. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Betapa agung, betapa besar, betapa mulianya kita. Dan Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga demikian kita keluar nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Saya sendiri selalu dengan semangat, tidak pernah pudar saya untuk melayani Tuhan bersama Bapa, karena ada roh Tuhan. Ini penting. Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Ada kuasa kendalikan diri, sehingga kita ada kuasa untuk lawan kuasa iblis, untuk kuasa untuk menghadapi kedagingan, ya, keinginan hawa nafsu, semua dihancurkan dalam nama Yesus, karena kita dipimpin Roh Kudus. Terus ayat yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memberikan kembali tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membangun kota yang runtuh, tempat yang telah runtuh menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan sebut iman Tuhan dan akan dimai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memakan diri dengan segala harta benda mereka. Amin. Kita dipakai Tuhan sebagai imam Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dipermuliakan, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal kebenaran dan diselamatkan. Ayat yang ketujuh, sebagai ganti bahwa kamu dapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Amin. Biarpun kita harus bayar harga, saudara, bayar harganya. Mungkin kita malu 2 kali lipat, noda kita mungkin makin malu seperti Yesus, dihina total. Tapi di balik itu semuanya ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita abadi akan menjadi kepunyaan kita. Amin. Mari ikuti Yesus, ikuti firman Tuhan.
sehingga kita tidak salah langkah, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Amin. Ada perjanjian kekal. Ya, kita memiliki perjanjian kekal bersama Yesus asal kita taat cinta hukum seperti Tuhan. Aku Tuhan mencintai hukum. Hukum apa itu? Firman Tuhan. Ya. Kalau kita cinta firman Tuhan, ikuti rambu-rambu dan taat. Jangan pernah bandel, tapi taatlah kepada firman Tuhan. Ya. Terus berikutnya dikatakan keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga kamu semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Keturunan kita semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan, ya. Suami istri anak semua adalah keturunan-keturunan ilahi yang diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ini kita terima nih. Ayat yang ke-10 yang terakhir. Ya, ayat 10 belum yang terakhir, ayat 11 terakhir. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin. Kita dilambangkan pengantin perempuan. Yesus sebagai pengantin laki-laki yang sempurna. Suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh itu kita harus berhiaskan pakaian kekudusan. Hidup berkenan sama Tuhan. Hindarkan sifat-sifat daging dari saat ini Bapak Ibu. Kita latih. Saya sendiri melatih diri saya. Supaya saya tidak ikutin daging. Tapi ikuti firman Tuhan, ya. Sebab di ayat ke-11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Amin. Tuhan akan numbuhkan setiap kita. Ada kebenaran, ya. Ada kuasa puji-pujian. Dan Tuhan mau pakai setiap saudara Bapak Ibu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam kerinduan saya. Ini Roma saudara. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Saya mendapatkan firman Tuhan dalam Roma pasal 9. Mari menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, pakai hidup ini Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kedagingan. Bukan untuk diri sendiri. Tapi tujuan yang mulia. Roma 9 ayat 21. Ya. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Kita ini tanah liat. Dia punya hak penuh. Silakan Tuhan bentuk hidupku. Seperti apa? Mari kita baca. Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Amin. Jadi kerinduan kita, ayo. Supaya kita dipakai untuk tujuan yang mulia. Biar Tuhan memakai setiap kita. Makin hari kita cinta Yesus. Mau sungguh-sungguh. Karena semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang indah. Anugerah kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita. Jangan pernah kita buang dengan sia-sia. Jangan mau seperti Esau. Esau yang saya katakan kemarin berapa hari yang lalu. Karena aku besok mati, tidak perlu lagi aku surga. Total salah itu. Karena kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan, kita mau pelihara sampai suatu hari kelak. Nyata janji Tuhan yang kita alami. Dalam nama Yesus, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Oh besar, besar anugerahnya Yesus. Amin, haleluya. Oh besar, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerah dari Bapa Engkau Tuhan Yesus. Oh besar, besar kuasanya Yesus. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin. Oh besar, mulia, agung kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan. Biar roh Tuhan Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Melepaskan belenggu-belenggu dosa. Mereka yang tertawan dilepaskan, dan kita sakit disembuhkan. Kita bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.